Hello guys, welcome back to Automix Channel. Di video kali ini aku mau membahas sebuah hobi unik, yaitu orang yang suka mengkoleksi motor mini pabrikan Kawasaki. Penasaran siapa orangnya? Tonton sampai akhir. Salah satu motor mini tersebut adalah yang sedang saya naiki sekarang, yaitu Kawasaki Z125 Pro. Sedangkan yang di sebelah kanan saya ada KSR Pro 110, dan yang di sebelah kiri saya ada Kawasaki KSR. Nah, pasti teman-teman penasaran kan, apa sih bedanya tiga motor ini? Nah, kita akan membahas langsung dengan si pemiliknya. Agak unik nih teman-teman, motornya mini, tapi pemiliknya tuh badannya gede banget. Nah, tidak lain tidak bukan dia adalah kakak saya sendiri. Kita langsung panggil saja. Sebelum masuk ke review motornya nih kok, aku tuh mau tanya, kenapa kok Toido itu bisa tertarik sama tiga motor-motor ini? Pada dasarnya, aku tuh suka otomotif. Ini merupakan salah satu dari hobi ya, Kak. Jadi kayak, ya makanya kayak cantik banget gitu ya, Kak. Ceweknya tuh cantik gitu ya. Iya betul. Kayaknya kayak istilahnya ini ya. Membuat saya kayak tertarik banget Sampai segitunya ya motor ini ya. Jadi pasti ada yang istimewa dong dari motor-motor ini. Banyak sekali keistimewaan dari ketiga motor ini, banyak sekali Ya. Nah, itu pasti yang bikin juga penonton pada penasaran nih. Gimana kalau langsung kita bahas satu di video kali ini, kita hanya akan membahas si Kawasaki KSR ini. Buat teman-teman yang penasaran sama spek dari dua motor lainnya, jangan lupa buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi buat dapat update video. Ini adalah KSR keluaran tahun 2012. Kebetulan saya mempunyai KSR ini dapatnya yang belum kopling, karena KSR di tahun 2011 hingga tahun 2014 itu masih belum menggunakan kopling. KSR ini sampai sekarang itu unitnya masih CBU atau langsung dibawa dan dirakit langsung dari Thailand. Sekarang kita akan mereview satu persatu speknya ya. Kita ke headlamp dulu. Ini adalah headlamp dari Kawasaki KSR. Lampunya masih menggunakan bolam halogen, jadi belum memakai LED. Terus sennya juga masih menggunakan bolam biasa. Cukup terang sih untuk malam, untuk saat kita berkendara malam hari atau siang hari masih cukup terang. Lalu kita lari ke bagian fairing. Ini fairingnya masih menggunakan fairing plastik dan ada tulisan dari pabrikannya sih Super Sport. Kita pindah ke bagian tangki. Tangki ini berbahan metal solid. Untuk kapasitas tangkinya dia bisa menampung bahan bakar hingga 7,3 liter. Dan di bawahnya terdapat keran bensin, karena ini masih menggunakan karburator. Lalu kita berpindah dulu untuk ke bagian dashboardnya. Dashboard di sini menurut saya sangat sederhana ya. KSR itu dia hanya menampilkan speedometer aja dan indikator netral, lampu jauh dekat, dan sen. Jadi untuk versi KSR itu kita tidak akan menemukan yang namanya RPM, terus indikator gigi atau tombol FI juga, karena ini masih menggunakan karburator. Bagian jok ini sangat nyaman sekali joknya. Terus untuk bagian bodi samping belakang ini menggunakan plastik. Lalu kita pindah ke bagian stop lamp. Untuk stop lampnya masih menggunakan bolam biasa sama dengan headlamp, dan juga sen kanan kiri juga masih menggunakan bolam biasa. Masih oke juga sih untuk berkendara. Motor kaki KSR ini sudah menggunakan acetone di bagian depannya yang merupakan brand bawaan dari Kawasaki tersebut. Untuk itu Showa hanyalah pemanis saja, bukan brand dari Showa. Di bawahnya terdapat cover acetone untuk pemanis juga, dan KSR menggunakan velg ukuran 12 dengan dibalut ban ukuran 100
per 90 ring 12. Untuk pengereman, KSR bagian depan sudah menggunakan cakram dan kaliper single piston. Untuk bagian belakang, KSR menggunakan monoshock dengan arm bawaan asli dari KSR tersebut. Untuk bagian roda, KSR ban belakang juga menggunakan ring 12, jadi velg depan dan belakang itu sama ringnya 12 dan dibalut dengan ban ukuran 100 per 90 ring 12, dan ban tersebut sudah bagian pengereman belakang. KSR juga menggunakan cakram rem belakang itu berdiameter 184 mm dan bagian depan 200 mm. Sistem pengereman juga menggunakan kaliper single piston juga. Menurut saya ini sangat-sangat worth it sekali sih. Jadi Kawasaki benar-benar memikirkan untuk pengeremannya sangat-sangat luar biasa. Knalpot atau exhaust ini KSR itu adalah basic trail, jadi untuk knalpotnya pun juga dikemas dan dibentuk sangat seperti motor-motor trail pada umumnya. Lalu kita sekarang pindah ke bagian mesin. KSR ini ber-cc 110 menggunakan pengapian busi. Terus untuk kapasitas oli mesinnya, KSR saya selalu menggunakan oli bawaan dari Kawasaki dan berkapasitas 1 liter. Di bagian sini terdapat kickstarter karena untuk KSR tipe ini itu belum menggunakan double starter. Kita akan bahas bagian saklar kanan. Di sini saklar kanan sangat sederhana, dia hanya ada engine switch on off aja. Karena seperti saya tadi bilang, kalau KSR tipe ini hanya menggunakan kickstarter, belum menggunakan double starter. Lalu kita pindah ke saklar bagian kiri. Saklar bagian kiri juga menurut saya juga sederhana sekali. Di sini terdapat kabel jok. Di sini untuk lampu high beam. Di sini sen dan di sini klakson. Ya, demikian tadi review singkat yang sudah dibahas sama Koijo tentang si Kawasaki KSR ini. Nah, sebelum kita tutup videonya, ada beberapa sedikit pertanyaan nih kok yang mungkin teman-teman juga mungkin ada belum paham atau masih kurang mendalam lah tentang hal itu. Jika kita bilang kalau ini adalah motor CBU, sebenarnya CBU itu seperti apa tuh Mas CBU itu? Jadi gini, CBU itu adalah motor yang tidak dirakit di Indonesia atau di luar negeri. Jadi kebetulan motor ini dirakit dari Thailand. Jadi motor ini benar-benar rakitan Thailand dan dikirim ke Indonesia melalui Kawasaki, baru diterima oleh user. Oke, berarti itu motor ini sudah jadi satu gelondong itu baru dikirim ke kita. Betul. Jadi motor ini tidak ada rakitan sama sekali di Indonesia. Motornya milik CBU. Jadi PT Kawasaki pun juga tidak merestock banyak. Oke. Berarti cuma beberapa aja gitu ya, Pak? Iya betul, cuma hanya beberapa. Dan misalkan ada orang yang beli pun, saya pasti buka inden. Tapi kebetulan saya membeli ini unitnya second, tidak baru. Tapi full paper, semua lengkap termasuk data formnya. Jadi kita kalau beli motor CBU pasti kita harus dapatkan data urutan form. Oke, urutan keberapa ini kok? Iya betul. Oke. Jadi motor ini ada urutan keberapa, itu jelas lengkap. Jadi ini ada kayak pride ya Pak ya? Pride tersendiri kalau bagi yang punya bisa ya? dibilang seperti itulah. Kalau kayak motor yang lain kan kita beli mau ke ribuan, ke 12 ribuan udah biasa. Berarti kalau ini ada kebanggaan sendiri gitu ya? Pantas pantas ini bisa jadi sangat memikat Koijo gitu ya? Sangat memikat. Terus nih kok, selama pemakaian selama ini kurang lebih ya mungkin sekitar 3 tahunan Koijo punya ya. Nah, plus minusnya tuh apa? Kelebihan kekurangan si motor ini? Kita bahas minusnya dulu. Oke. Karena motor ini sebenarnya banyak plusnya daripada minusnya. Oke. Jadi minusnya menurut saya motor ini itu cc-nya kecil, sehingga saat kita untuk mengejar top speed tidak akan dapat. Oke, berarti bukan buat Ini ngejar bukan speed buat ya, Pak, ya? motor top speed, ini hanya motor santai. Jadi kalau orang beli KSR untuk mencari top speed itu salah. Oke. Terus yang kedua, karena ini cc-nya kecil, pasti getaran motornya sangat besar. Jadi saat kita menunggangi motornya, itu getarannya sangat besar sekali. Oke. Namun semua itu bakal balance.
bakal hilang karena kita memiliki kelebihan motor ini lebih banyak daripada minusnya. Oke, kelebihannya apa aja Pak, kelebihannya? Kelebihannya satu, model dari motor ini sangat unik. Oke, dari segi model dia unik ya. Unik betul. Yang kedua, motor kecil tapi menggunakan kaki-kaki motor gede. Oke, jadi Seperti kakak-kakaknya nih, The Tracker. Oke, betul. KLX. Jadi kak bakoh gitu ya, kalau istilah Betul. bakoh kuat, strong gitu kuat, ya. kuat. Kecil-kecil cabai rawit ya Pak. Betul. Oke, terus yang ketiga. Yang ketiga kita bahas suspensi. Suspensi motor ini sangat nyaman sekali. Mungkin bagi para viewer atau teman-teman yang sudah punya motor ini bakal ngerasain sama dengan saya. Motor ini sangat nyaman sekali untuk suspensi belakang dan depannya. Oke, jadi kalau sekilas berarti dari modelnya dia oke, dari part-partnya dia juga oke, mungkin tidak hanya dari model dan part, tapi dia kualitas ridingnya pun juga oke ya Pak ya. Betul. Terus posisi ridingnya juga enak sekali, nyaman, tidak capek. Untuk berpergian jauh juga nyaman sekali, tidak capek lah. Oke. Posisi kaki untuk postur tubuh seperti saya mungkin agak ganggu ya. Terlalu pendek ya Pak. Terlalu pendek. Cuma nyaman lah. Itu semua akan hilang setelah kamu coba motor ini. Oke. Terus ada satu minus lagi nih Apa yang saya lupa minus? bahas. Iya. Tidak bisa buat goncengan. Oh iya, enggak apa-apa, ini berarti motor egois ya Pak ya? Betul, motor egois hanya satu orang saja. Ya, demikian seluruh bahasan kita mengenai si motor Kawasaki KSR ini. Masih ada dua motor lagi akan dibahas oleh aku sama Kak Edo. Jadi jangan lupa teman-teman buat subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya teman-teman bisa tahu update video selanjutnya. Oke, terima kasih Kak Edo sudah mau datang dan mengisi channel ini. Jangan lupa kita masih punya 2 tanggungan. Pasti. Kita selesaikan duanya ya Pak. Thank you Pak.